Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Erwin SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan yang berhome base pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk aspek kinerja pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan koordinatori, yaitu mata kuliah Sosial Media Marketing Analitik atau Analisis Pemasaran Media Sosial dengan kode MAN 01106201 dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait proses pemasaran menggunakan media sosial dan menganalisis hasil pemasaran sosial media atau media sosial berdasarkan Social Media Measurement KPIs atau Social Media Metric yang terdiri dari 4, yaitu Metric Awareness, Metric Engagement, Metric Conversion, dan Metric Consumption. Objek yang menjadi sasaran analisa pada mata kuliah ini adalah usaha mikro yang ada di sekitaran mahasiswa dengan tujuan akhir adalah pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang berbentuk pendampingan dan pengusulan ide inovasi pada proses pemasaran sosial media usaha mikro. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa spesialisasi Digital Business Management semester kedua di dalam program studi S1 Manajemen. Penanggung jawab mata kuliah ini adalah dosen prodi manajemen spesialisasi Digital Business Management. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini adalah kuliah, responsif, praktikum, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa secara beretika mampu mengusulkan ide inovasi melalui analisa data dan informasi dari proses pemasaran berbasis media sosial dan hasil berdasarkan social media metrics yang sudah dilakukan. Nah, mata kuliah ini mempunyai 4 capaian pembelajaran yang dibagi juga dalam 4 modul. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisa fungsi dan benefit 6 jenis media sosial dalam marketing dengan menggunakan data-data real berdasarkan konsep sosial media marketing. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat konten pemasaran yang digunakan sebagai bahan marketing sosial media melalui analisis kesesuaian antara value product dengan segmen market dan jenis sosial media yang digunakan oleh mitra UMKM. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas konten melalui proses publikasi dan analisa dengan menggunakan Social Media Measurement KPIs atau metrik-metrik analisa media sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu mengusulkan ide inovasi dengan mempertimbangkan evaluasi proses pemasaran dan hasil analisa yang telah dilakukan. Nah, pada capaian ini, mahasiswa akan melibatkan mitra usaha mikro kecil sebagai objek pengabdian. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, Introduction to Social Media and Social Networking Site for Marketing, berarti pengantar bagaimana sosial media dan social networking site untuk pemasaran. Yang kedua, Social Media Marketing and Strategy, bagaimana pemasaran maupun strategi dalam media sosial. Yang ketiga, Tren sosial media marketing, bagaimana tren-tren dalam sosial media digunakan dalam pemasaran. Yang keempat, marketing in 6 social media, bagaimana pemasaran dalam 6 jenis sosial media. Yang kelima adalah sosial media content strategi, bagaimana strategi pemasaran melalui konten. Dan yang keenam, social media measurement KPIs atau social media metric. Dan yang ketujuh, analytic for 6 social media yang merupakan analisa untuk 6 jenis sosial media. Yang kedelapan adalah exploration of innovation ideas. Dan yang kesembilan, mentoring community service. Selanjutnya,
Untuk referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini ada Khan Gofar tahun 2018 bukunya yang berjudul Creating Value with Social Media Analytics, Managing, Aligning, and Mining Social Media Text, Network, Action, Location, Apps, Hyperlinks, Multimedia, dan Search Engine Data. Nah, ini buku diterbitkan oleh CreateSpace Independent Publishing di California. Yang kedua, Nripeda Perana et al. 2020 yang dengan bukunya yang berjudul Digital and Social Media Marketing, Advance in Theory and Practice of Emerging Markets. Ini edisi pertama tahun 2020 yang diterbitkan oleh Springer di Switzerland. Yang ketiga, nah buku hasil dari pembelajaran saya juga bersama teman-teman di tahun 2023 yang berjudul Social Media Marketing Analytics and Mastering the Digital Landscape. Nah, ini diterbitkan oleh PT Sonpedia Publishing Indonesia di Kota Jambi. Nah, untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini ada dua, yaitu sinkronus, tatap muka di dalam kelas, dan asinkronus melalui Learning Management System di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra, Makassar. Metode pembelajaran ada 4. Nah, tadi ada kuliah ini sama dengan proses perkuliahan pada umumnya. Dosen menyampaikan bahan perkuliahan dalam kelas sehingga ada respons juga di dalam kelas yang berupa tanya jawab atau interaksi. Terus yang ketiga, diskusi berbasis studi kasus dari masing-masing pelaku usaha mikro kecil. Dan yang keempat, berupa project based learning. Dalam hal ini, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini terdiri dari 4 modul. Nah, kita akan menilai berdasarkan 4 modul tersebut. Di mana modul pertama, bahan penilaian atau outputnya berupa poster terkait fungsi dan benefit dari 6 jenis media sosial dengan bobot 20%. Modul kedua, luarannya berupa ujian tengah semester ya. Luarannya berupa konten kalender 30 hari dari mitra usaha mikro kecil yang juga akan diupload di media sosial masing-masing usaha mikro kecil dengan bobot penugasan 30%. Yang ketiga, di modul ketiga itu berupa hasil evaluasi efektivitas konten dengan menggunakan social media measurement KPIs atau social media metric dengan bobot 30%. Dan modul keempat ini pengabdian kepada masyarakat yang berupa ujian akhir semesternya juga. Nah, kita akan melihat bagaimana ide inovasi untuk pemasaran media sosial untuk mitra usaha mikro kecil beserta dokumen-dokumen pengabdian masyarakat dengan bobot 20%. Luaran mata kuliah ini sebagai asesmen akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah disusun pada RPS mata kuliah Social Media Marketing Analytics atau Analisis Pemasaran Media Sosial. Demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Social Media Marketing Analytics atau Analisis Pemasaran Media Sosial, program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra, Makassar. Untuk berikutnya, dapat kita lihat proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah ini pada sesi pertemuan kedua dengan topik pembahasan Social Media Marketing and Strategy. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, berbahagia ya hari ini. Kita masuk di minggu kedua untuk hari ini. Teman-teman bisa cek e-learn-nya masing-masing ya. Di sini ada untuk e-learn pertemuan minggu kedua. Kita akan membahas terkait dengan social media marketing and strategy ya. Materinya sudah ada di e-learn, teman-teman nanti bisa download sendiri untuk mempelajari lebih dalam. Tapi untuk hari ini kita akan coba belajar terkait dengan materi kita, yaitu Social Media Marketing and Strategy. Oke, kita akan buka teman-teman. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 5, yaitu kita akan mengerti bagaimana sih sebenarnya konsep dari social media marketing itu sendiri. Terus yang kedua, kita akan coba menemukan ide dari tren-tren yang ada di media sosial. Dan yang ketiga, kita akan coba membahas terkait dengan konsep social media marketing strateginya, ya. Dari tadi social media marketing, sekarang strateginya. Terus kita akan membandingkan apa perbedaan dari social media, apa perbedaan dari marketing strategi dan social media marketing strategi, ya. Jadi runtut teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengerti atau membahas tentang konseptualisasi dari social media marketing strategi dalam pembangunan prosesnya di perusahaan, ya. Teman-teman, di sini kita lihat jumlah rata-rata pengguna
atau platform media sosial di Indonesia itu yang digunakan sebanyak 7,93 atau 8 rata-rata ya. Boleh kita cek sound dulu nih. Kalau Jordan sendiri ada berapa media sosial di device-nya? 3, Pak. Ada 3. Oh, sedikit sekali ya. Belum melambangkan. Kalau Gmail 10, Pak. ada 10. Lebih banyak daripada rata-rata. Natali? Ada 8 sesuai dengan rata-rata. Nah, bagaimana Fiona? 7. Ada 7. Nasar? Nah, Kenapa? ya introvert. Introvert. Oke. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, teman-teman, setelah melihat adanya perkembangan penggunaan media sosial atau platform jumlah platform di media sosial, ternyata sekarang ilmu marketing itu sudah berkembang, ya, sudah sangat berkembang. Jadi media sosial ini dijadikan sebagai wadah untuk memasarkan produk, makanya dikenal dengan nama sosial media marketing, ya. Bagaimana caranya? Platform-platform media sosial dengan berbagai macam trennya itu digunakan untuk memasarkan produk dari sebuah perusahaan. Di sini dapat kita lihat bahwa platform itu sudah sangat banyak dan dapat mengembangkan opportunity ya atau kesempatan atau peluang-peluang untuk berbisnis. Kira-kira peluang apa yang bisa dimunculkan dengan adanya penggunaan media sosial untuk bisnis pelaku usaha? Kira-kira peluang-peluang seperti apa? Kira-kira nih. Jadi dengan adanya media sosial, bisnis bisa ngapain nih? Kira-kira. Nah, teman-teman. Kira-kira seperti apa? Coba. Oke. Mempromosikan produk. Mempromosikan, 1. Pasang iklan. Pasang iklan, 2. Oke, menjangkau. Jadi awalnya ya menjangkau pasar yang lebih luas kan. Awalnya pelaku usahanya bisa menjangkau dengan toko-toko fisiknya ya di sekitaran rumahnya dengan menggunakan media sosial. Siapa yang bisa memikirkan bahwa bisnis-bisnis yang ada di Sulawesi Selatan bisa menjangkau orang di Jakarta bahkan ke luar negeri ya, jangkauan yang lebih luas. Sosial media marketing atau pemasaran dengan media sosial juga sangat banyak digunakan oleh industri. Sebenarnya untuk apa? Di sini ada banyak sekali tujuannya ya. Dengan perkembangan ilmu-ilmu marketing di media sosial, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari. Pertama, analisisnya, ya, menganalisis. Terus dengan adanya tren-tren, ada algoritma kan yang selalu muncul. Algoritma itu dipelajari, oh sepertinya tren di tahun ini adalah influencer, kita pakai influencer lagi. Oh ternyata tren di tahun ini adalah viral marketing, kita pakai viral lagi. Oh ternyata tren di tahun ini adalah video pendek, kita pakai video pendek lagi. Dan itu sangat berkembang setiap saat, gitu ya. Nah, jadi ada pun beberapa goals dari atau tujuan dari memasarkan produk melalui media sosial itu ada 3 goals utama. Nah, ini menurut Hootsuite ya. Hootsuite mengatakan bahwa dengan adanya sosial media marketing, kita bisa meng-increase exposure brand. Sama tadi, bahwa dengan penggunaan media sosial untuk pemasaran produk kita, kita bisa membawa nama brand kita kemana-mana. Exposure, ya. Bisa muncul di media sosial, artinya memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengetahui produk kita, brand exposure, gitu ya. Terus, kita bisa meningkatkan pengertian yang lebih baik terhadap customer. Biasanya kan kalau customer mau tahu tentang produk kita, paling bertanya langsung ke toko-toko kita kan. Tapi dengan adanya media sosial, kita bisa menyematkan berbagai informasi. Orang sebelum bertanya sudah tahu gitu ya. Nanti ada informasi yang betul-betul tidak dimengerti baru ditanyakan. Terus yang terakhir, ini untuk mensupport ya kampanye yang lebih efektif ya. Biasanya kan kalau secara konvensional paling menggunakan baliho atau TV-TV. Ya mungkin jangkauannya tadi dibilang jangkauan ya, tidak terlalu luas. Tapi dengan adanya media sosial, jangkauan bisa diperluas lagi. Semakin efektif untuk dijangkau. Kadang juga barang-barang kita kan sebenarnya dijual untuk segmen-segmen tertentu. Tapi di sekitaran rumah kita, segmen itu tidak ada. Dengan adanya media sosial, bisa menjangkau segmen-segmen kita yang tidak ada di sekitaran kita. Kan seperti itu ya, supaya lebih efektif. Nah, kita masuk ke strateginya teman-teman. Tapi sebelum masuk di strategi, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman terkait dengan manfaat atau bagaimana sosial media ini digunakan dalam pemasaran. Silakan, saya berikan kesempatan. Ada pertanyaan? Kalau misalnya dibandingkan sama e-commerce, Pak. Oke, e-commerce.
Jadi sosial media dibandingkan dengan e-commerce. Jadi pada dasarnya induknya adalah digital marketing, gitu ya. Digital marketing itu konsepnya banyak sekali di dalamnya. Mau menggunakan sosial media, mau menggunakan platform e-commerce, atau justru menggunakan aplikasi atau website. Nah, tapi biasanya masuk di situ juga. Jadi kalau e-commerce, kalau sosial media kan itu bisa berupa on media ya, on media. Media yang kita pegang sendiri, kita bisa melakukan apapun di media kita itu. Misalnya Instagram teman-teman pegang sendiri, terserah informasinya mau disebar apapun. Tapi kalau e-commerce itu biasanya ada naungan, ada sebuah platform, misalnya Shopee. Terus dari Shopee itu banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang masuk di dalamnya, gitu ya, yang ada toko-toko tersendirinya di dalam. Tapi kalau berarti bukan on media ya. Dia biasanya paid media atau bahkan generate media sama-sama. Tapi kalau media sosial itu biasanya kita punya sendiri apapun yang kita bisa melakukan di sana. Tapi kalau di platform itu ada aturannya juga dari platformnya masing-masing. Itulah e-commerce ya, perdagangan. Dan kalau e-commerce sendiri namanya juga e-commerce ya, perdagangan elektronik. Jadi mulai dari mereka menanyakan produk, pembayaran dan segalanya itu melalui platform tersebut. Tapi kalau sosial media biasanya mix atau bahkan tujuannya pun berbeda. Sosial media itu biasanya untuk brand exposure, tapi e-commerce itu biasanya langsung pada pembelian juga bisa. Gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang sudah ada bias dari berbagai platform ini. Ada platform yang awalnya tidak jualan makanan, tiba-tiba jualan makanan kayak Shopee misalnya. Jadi ada bias ya. Sosial media pun yang kita katakan bahwa untuk brand awareness, ternyata TikTok bisa jualan, gitu ya. Tapi ada kerjasamanya bersama dengan Tokopedia, kayak gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau e-commerce mulai dari mereka menanyakan produk sampai pembayaran itu bisa melalui platform tersebut. Sedangkan kalau sosial media hanya untuk mendukung pemasarannya. Biasanya tujuan utamanya adalah brand exposure. Ya, karena jarang sekali orang bisa bayar lewat sosial media ya, tidak ada. Ya, orang bisa bayar lewat Instagram. Ya, tapi kalau di Shopee bisa langsung bayar lewat situ. Gitu ya. Kecuali memang ada informasi-informasi tambahan, silahkan lakukan pembayaran atau untuk informasi lebih lanjut boleh nyambung ke WhatsApp. Tapi kan pembayarannya tetap melalui transfer bank juga. Gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kita masuk di sosial media marketing bersama dengan strateginya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat bahwa untuk sosial media yang digunakan dalam mencari brand atau mencari informasi tentang produk itu ternyata didominasi oleh umur 16 sampai 24 tahun. Nah, kira-kira teman-teman sudah umur berapa saat ini? Rata-rata udah berapa? 20. 19 ya. Berarti teman-teman masuk di sini nih. Kita cek dulu, apakah teman-teman kalau mencari brand atau mencari informasi tentang produk, itu memang kebanyakan pakai media sosial? Banyak ya? Nah, berarti informasi dari Hotsuite sendiri, ya, We Are Social 2025 ini, mengatakan bahwa survei, ya rata-rata kan kita pegang HP semua ya. Jadi semua informasi biasanya berasal dari HP kita gitu. Jadi wajar kalau umur teman-teman itu mencari brandnya lewat media sosial. Itu sangat wajar ya. Dan kalau dilihat dari laki-laki perempuan, justru yang paling banyak adalah perempuan. Nah, informasi ini menyatakan apa nih? Kira-kira informasi dari slide ini seperti apa? Bahwa jika ingin menjangkau segmen pasar dengan umur 16 sampai 24, jangkaulah dengan menggunakan sosial media karena rata-rata ada di situ gitu ya. Jadi kalau segmen pasarnya teman-teman adalah umur 16 sampai 24 ya bisa dilakukan melalui media sosial. Di sini juga kita lihat teman-teman, kita kan ada di sosial media marketing strategi untuk pembahasan hari ini. Jadi kita perlu melihat bagaimana sih sebenarnya sosial media itu. Sosial media itu mengutamakan interaksi, ya. Sosial media itu mengutamakan lebih kepada koneksi. Sedangkan marketing strategi itu lebih kepada bagaimana bisnis itu bisa bertahan dengan lama, ya. Sehingga sosial media marketing strategi adalah bagaimana caranya membangun ya strategi pemasaran melalui media sosial untuk support supaya bisnis kita itu bisa bertahan lama dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, tujuan utamanya di sini adalah engagement dari customernya. Ya wajar lah,
Rata-rata kan kita sudah gunakan. Apalagi tadi dilihat informasinya bahwa umur kalian ini 16 sampai 24 tahun, aktif sekali, dan kalau ingin menjangkau kalian memang harus menggunakan sosial media. Nah, oleh karena itu di sini juga didukung oleh Hollebeek, ya. Hollebeek dikatakan bahwa sosial media itu lebih membawa kepada interaksi, tapi bukan hanya company saja, bukan hanya perusahaan saja yang berusaha untuk membuat strategi pemasarannya, tapi justru harus ada pertukaran, ya, harus ada pertukaran resource atau sumber daya dari customernya supaya ini betul-betul jalan dengan baik. Kita coba lihat ya. Nah, ini bagannya teman-teman. Jadi dalam konsep sosial media marketing itu melibatkan dua hal, perusahaan dan kita harus mempelajari customer kita. Nah, kalau dipelajari, perusahaan kan sebenarnya tujuan utamanya bagaimana caranya melakukan aktivitas pemasaran melalui media sosial. Terus ada inisiatif-inisiatif kayak strategi-strategi yang mereka gunakan. Nah, di sini kita selalu membangun apa yang diinginkan oleh customer. Customer selalu mencari motivasi, apa yang menarik, gitu ya. Customer selalu mencari motivasi. Customer punya behavior, scrolling. Dan pada saat scrolling, hanya yang menarik saja yang ditahan. Kan gitu ya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari itu, ya, supaya harus ada inisiatifnya, supaya pada saat disebar itu ada engagement. Hanya sedikit saja informasi-informasi yang disebarkan oleh pelaku usaha di media sosial yang bisa menimbulkan yang namanya keterlibatan, ya. Kebanyakan di skip, gitu ya. Oleh karena itu, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya media sosial ini betul-betul efektif untuk digunakan dalam pemasaran. Dengan apa? Membuat konten yang menarik, ya, menggunakan tren-tren yang ada, penggunaan influencer, viral, dan sebagainya. Karena memang customer itu perilakunya selalu mencari. Perusahaan yang harus mengetahui apa yang dicari, sehingga pada saat disebar, maka muncullah apa yang kita inginkan, yaitu engagement. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk materi hari ini, saya rasa cukup. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa kita bahas dalam pertemuan minggu ke-2 ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nasa? Misalnya sosial media marketing itu, kalau misalnya kita main game terus tiba-tiba ada iklan, itu termasuk tidak? Nah, sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu, 6 jenis media sosial kan ada ya. Ada namanya virtual game worlds. Ternyata teman-teman, game-game online itu juga sudah menjadi bagian dari media sosial. Nah, karena ada media sosial di situ, karena dia sudah termasuk media sosial, otomatis kan para pelaku bisnis mengatakan bahwa ada komunitas yang ada di dalam, ada orang banyak yang ada di dalam. Oleh karena itu, masuklah perusahaan untuk mengisi iklan di situ. Yang ada di sini tahulah ada produkku loh ya. Namanya juga tujuan kita adalah brand exposure, brand awareness. Jadi udah termasuk dong, pastinya. Nah, oleh karena itu, tapi pasti bisnis-bisnis yang masuk di situ adalah bisnis-bisnis yang relevan. Biasanya iklan apa yang disampaikan di situ? Mobil ada. Mungkin karena gamesnya adalah games mobil ya, muncul mobil dan sebagainya ya. Mungkin iklan-iklan terkait dengan device ya, laptop dan sebagainya. Itu yang sesuai biasanya masuk di situ. Gitu ya. Oke, ada satu lagi mungkin? Ya, silakan Natali. Kan ada banyak platform media sosial. Bagaimana caranya kita tahu platform apa yang paling tepat untuk brandnya kita? Oke, ada banyak platform media sosial. Bagaimana caranya tahu yang cocok dengan brandnya kita? Nah, semua platform itu punya identitas masing-masing teman-teman ya. Kita coba nih, telah satu-satu nih. Jadi, harus melihat berdasarkan segmen pasarnya dulu. Nah, kira-kira TikTok, teman-teman punya TikTok semua ya. Kira-kira TikTok itu cocoknya untuk usia berapa? 13. Oke, 13, berarti remaja ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya produknya teman-teman adalah produk yang dijual untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, kayaknya agak kurang cocok. Ya, jadi memang harus ada analisis terkait itu. Ya, selain itu misalnya, kira-kira kita lihat juga dari jenis produk yang kita jual. Kira-kira produk yang cocok untuk TikTok ini apa? Yang selama ini kalian tahu? Fashion, ya, karena bisa langsung. Apalagi? Skincare. Dua itu adalah yang paling cocok. Makanan ada nggak?
Masih ada. Ada ya makanan. Tapi biasanya makanan itu lebih powernya di Shopee. Shopee boleh. Tapi kalau yang terkenal sekali itu banyak sekali di Facebook itu. Ya, karena yang jualan biasa ibu-ibu. Ya. Tapi memang ada. Jadi harus menyesuaikan dengan situ. Harus menyesuaikan dengan karakteristik dari brand yang kita miliki. Tapi untuk itu banyak juga perusahaan yang justru mengkombinasikan semuanya. Ya, jadi media sosial kan sebenarnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi dengan menggunakan berbagai macam media sosial, maka pasar kita juga akan luas. Tapi ada memang betul-betul media sosial yang kita gunakan untuk lebih intens di sana. Misalnya UC. UC kan paling aktifnya di mana? TikTok dan Instagram. Karena memang pasarnya ada di situ. Tapi ingat, dia tetap memasarkan produk di Facebook. Karena apa? Ada pasarnya juga di sana. Orang tua. YouTube juga ada untuk melengkapi informasi-informasi yang lebih panjang. Website juga ada gitu ya. Jadi semuanya harus saling dikoordinasikan, terintegrasikan. Karena itu ada konsepnya. Namanya Integrated Marketing Communication Channels. Ya, channels-channels yang dibangun menggunakan berbagai macam platform, bukan hanya yang digital, bahkan yang konvensional pun bisa digunakan supaya bisa terintegrasi untuk membangun marketing yang sustain. Ya seperti itu ya. Jadi untuk melihat bagaimana cocoknya dengan bisnis kita, kita harus telaah identitas bisnis kita, ya. Mulai dari demografinya mungkin, ya. Mulai dari segmentasi pasarnya, jenis produknya, itu kita harus sesuaikan. Begitu ya? Oke, teman-teman. Untuk pertemuan kita di minggu kedua ini sudah cukup, ya. Silahkan boleh kumpulkan nanti teman-teman punya refleksi ya untuk hari ini, ya. Refleksinya bisa teman-teman input di bagian sini. Nah, pengumpulan refleksi untuk minggu kedua, ya. Terakhirnya itu hari ini paling lambat jam 12, ya. Teman-teman ya, jangan sampai kelupaan. Karena ini akan menjadi bagian dari penilaian kita. Dan teman-teman, sebelumnya saya mau sampaikan untuk pertemuan kedua ini, teman-teman nanti akan mengerjakan tugas pertama. Tugas pertama itu bisa dilihat di e-learn, di mana tugasnya teman-teman harus membuat satu poster kreatif, ya, di mana nanti teman-teman harus memilih satu industri. Untuk instruksinya bisa dilihat sendiri di e-learn. Kelompoknya nanti ya untuk semester ini ya silakan boleh pilih sendiri. Gitu ya. Oke. Silakan boleh pilih sendiri. Dan semoga kalian berbahagia mengerjakan tugas ini, teman-teman ya. Dan saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih semuanya. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah Sosial Media Marketing Analitik ini. Nah, tadi ada 4 asesmen yang berdasarkan 4 modul pada mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih pula kepada Direktorat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih pula untuk teman sejawat, dosen dan rekan-rekan mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar. Saya akhiri, kurang lebih mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam entrepreneur.